Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Alladzi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kesabaran pada diri kita semuanya sehingga kita menjadi orang-orang yang menang nantinya di akhir bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan saat ini memang sedikit berbeda dengan bulan-bulan Ramadan yang tahun-tahun yang lalu. Saat ini banyak sekali ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pada pertemuan yang lalu kami pernah menyampaikan tentang syukur, bagaimana menumbuhkan syukur pada diri kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang sabar, sebagaimana konsep yang Rasulullah SAW berikan kepada kita semuanya tentang orang mukmin dan beliau mengagumi seorang mukmin tersebut. Yang pertama kemarin adalah kalau seandainya diberikan kenikmatan dia bersyukur. Kemudian yang kedua, beliau juga mengagumi ketika orang diberikan ujian, cobaan, faida asobathum dharra sabara fakana khairul lah. Yang kedua oleh Rasulullah SAW sampaikan adalah apabila diberikan musibah, ujian, maka dia itu bersabar. Fakana khairul lah, maka perbuatan sabar itu adalah baik baginya. Inilah konsep ketika saat ini kita masih diberikan ujian tentang virus corona, maka yang paling terdepan harus kita lakukan adalah sabar itu sendiri. Walaupun kadang orang mengatakan sabar itu ada batasnya, salah konsep itu. Yang namanya sabar tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada waktu jeda yang menghambatinya. Sabar itu terus dan terus sampai kita dipanggil oleh Allah SWT untuk senantiasa ada dalam diri kita kesabaran. Al-Quran juga menggambarkan sabar ini sampai Allah sendiri mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Lantas apa itu sabar? Sabar adalah tetap melaksanakan dan konsisten dalam sebuah ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya dan senantiasa taat kepadanya. Adanya kenikmatan ataupun adanya ujian, dia senantiasa taat dan tunduk kepada Allah SWT. Walaupun dia dalam posisi kekurangan, dalam posisi yang kemudian banyak halangan-halangan yang merintang pada dirinya, cobaan yang banyak pada dirinya, dia senantiasa taat dan senantiasa istiqomah. Inilah konsep daripada kesabaran itu sendiri. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ada kisah yang menarik seorang nabi, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diberikan ujian penyakit bertahun-tahun lamanya. Ketika beliau diuji seperti ini, keluarganya bahkan istrinya, saudara-saudaranya dan bahkan masyarakatnya semuanya menjauhi karena penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam ini. Saudara-saudaranya atau keluarganya meminta kepada Nabi Ayub untuk memohon berdoa kepada Allah SWT untuk menyegerakan ujian tersebut. Sungguh heran jawaban Nabi Ayub ketika diminta oleh keluarganya untuk segera berdoa. Karena yang namanya Nabi pasti doanya itu akan senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT. Jawabannya Nabi Ayub alaihissalam, beliau mengatakan bahwa kenikmatan yang selama ini sudah diberikan itu jauh lebih banyak daripada ujian penyakit yang sedang diberikan saat ini. Padahal penyakitnya luar biasa tadi, sampai keluarganya, tetangganya, masyarakatnya menjauhinya. Tetapi beliau tetap sabar dalam penyakit yang dideritanya itu. Beliau tadi mengatakan kenikmatan yang diberikan yang selama ini jauh lebih banyak daripada ujian yang hanya sedikit yang diberikan Allah kepadanya. Inilah contoh Nabi seorang teladan yang juga bisa kita ambil itibarnya.
contohnya bagaimana beliau sabar dalam menghadapi ini semuanya. Akhirnya dengan kesabaran itu Allah SWT memberikan kesembuhan kepadanya. Kemudian beliau juga kembali istrinya dan masyarakat-masyarakatnya, kemudian dia mendekat lagi dengan kesabaran yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Ayub alaihissalam ini. Masih banyak contoh dari seorang nabi-nabi terdahulu atau para sahabat ketika diberikan ujian, mereka tegar dalam ujian itu dan mereka sabar dalam hal yang kemudian Allah berikan itu. Ada pepatah mengatakan man sabara dhafara. Barang siapa yang sabar, maka dia akan beruntung. Yang jelas bahwa kesabaran ini harus terpatri dalam diri kita. Apapun masalah yang Allah berikan kepada kita, apapun rintangan yang Allah berikan kepada kita, nantinya pasti akan sampai masalah-masalah itu pasti akan selesai. Di samping sabar, tentunya ada ikhtiar bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah, permasalahan yang sedang Allah berikan kepada kita semuanya. Kasus COVID-19 yang baru kita hadapi ini juga bagaimana kesabaran itu harus senantiasa ada pada diri kita, tetapi kita juga harus ikhtiar bagaimana kita keluar, bagaimana kita menanggulangi fitnah ujian yang Allah berikan pada kita semuanya ini dengan berbagai macam cara yang oleh pemerintah atau dinas kesehatan atau tokoh masyarakat sudah memberikan bagaimana cara menanggulangi daripada COVID-19 ini. Sekali lagi, dengan adanya wabah corona ini, walaupun saat ini kita baru dalam bulan Ramadan, kita mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk senantiasa beribadah walaupun kita sendiri di rumah, walaupun kita baru berjamaah dengan keluarga kita, tetap kita optimis bahwa bulan Ramadan ini, tahun ini tetap kita akan memaksimalkan, dan kita mudah-mudahan ini bagian daripada hikmah untuk memberikan kita rasa kesabaran yang kuat pada diri kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesabaran yang lebih sehingga kita bisa keluar dari ujian-ujian yang menimpa diri kita. Illa hadza qali wastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.